Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 237580012. Jadi di sini saya akan mengerjakan mengenai Lab Implement BGP Patch Manipulation. Jadi di dalam lab kali ini lanjutan part sebelumnya. Jadi di sini terdapat 3 router sama kayak sebelumnya. Jadi pada lab implement BGP manipulation, jaringan dirancang menggunakan 3 router di sini, yaitu R1, R2, dan R3 yang dikonfigurasikan untuk menjalankan multi protokol MP/BGP. Jadi di sini guna mendukung routing IP4 dan IPv6 ya secara bersamaan. Skema pengalamatan pada setiap interface dibuat secara terstruktur agar setiap jalur komunikasi memiliki identitas IPv4, IPv6, global unicast, serta alamat v6 link lokal yang digunakan untuk pertukaran paket kontrol BGP dan protokol pendukung lainnya ya. Jadi di sini ada addressing table yang mana router R1 ini terhubung ke R2 melalui interface Gigabit Ethernet 00 ya di sini dengan alamat IPv4 10.1.2.1 ya di sini. Dan alamat IPv6 yang ini serta alamat link lokal ya. Lalu interface ini menjadi jalur utama pertukaran rute antara R1 dan R2 melalui jaringan Ethernet. Selain itu di sini R1 memiliki 2 koneksi serial menuju R3, yaitu serial 1010 dan serial 101 ya di sini. Jadi serial 010 menggunakan alamat IP4 10 1.3 1.3 ya di sini dengan alamat IP dan link lokal yang ini. Lalu serial 01 dengan alamat IP itu 1.3.129 ya dengan alamat IPv6-nya ini dan link lokalnya. Lalu ada interface loopback juga ya, loopback 1 dan 0 dengan alamat IP4 dan 6 yang seperti kita lihat ya. Lalu di R2 router juga, R2 ini router 2 ya, yang berperan sebagai router perantara yang menghubungkan R1 dan R3 melalui jaringan Ethernet interface Gigabit Ethernet 00 di sini. Dengan IP v4-nya 1.2.2, lalu IPv6-nya yang bisa kita lihat di sini. Lalu link lokalnya ya di sini dan Gigafast Ethernet 001 di sini dengan alamat IP4 2.3.2 dan alamat IP6 yang ini dengan link lokal ini untuk koneksi ke router R1. Selanjutnya yang interface Gigabit Ethernet 001 itu dia jalur koneksi ke R3 ya. Lalu router R2 juga memiliki 2 interface loopback 0 dan 1 ya. IP-nya yang bisa kita lihat di table sini. Lalu R3 juga ya, ada Gigafast Ethernet 00 yang terhubung ke router 2 melalui interface Gigabit 00 ini ya dengan alamat IP 4 yang ada di sini dan 6 dan link lokal ya. Lalu ada terdapat 2 serial yang bisa kita lihat dan 2 interface loopback ya. Lalu di praktikum ini kita itu bertujuan untuk mengimplementasikan multi protokol BGP MP/BGP di sini. Bisa dibilang kita akan memahami mekanisme BGP patch manipulation pada jaringan wall stack IP4 dan IPv6 secara default ya.
Jadi BGP ini memungkinkan banyak informasi rute untuk dipertukarkan antar autonomous system tanpa kontrol yang ketat. Oleh karena itu, pada lab ini dilakukan konfigurasi berbagai teknik manipulasi jalur untuk mengendalikan pemilihan rute terbaik ya. Jadi melalui kegiatan ini kita diharapkan itu bisa atau mampu membangun topologi jaringan, mengkonfigurasi MPBGT pada seluruh router, lalu memverifikasi pertukaran rute IPv4 dan 6, serta menerapkan dan menganalisis pengaruh aturan atribut BGP terhadap pemilihan jalur praktikum ini menjadi sarana penting ya. Jadi di sini terdapat 3 router dan 1 PC ya. Oke, di sini kita tambahkan 3 router. Hmm, jadi kita tambahkan 3 router ya. Kita beri nama A1, uh, bentar. Oke, R1 kita beri nama R1, lalu kita beri nama R2 dan R3 ya. Lalu kita aktifkan router yang di sini ya. Kita lihat pada sini itu jika router 1 dan 2 itu melewati interface 00 ya. Jadi di sini kita klik kanan add link ke router 2 Ethernet 00 ya. Lalu kita buat, lalu kita add link ke router 3 melalui Ethernet 01 dan 00 ya di sini. Kita lihat. Nah, lalu menggunakan kabel serial. Oke, sini menggunakan kabel serial lah gitu. Router 1 itu serial 10 dan 10, lalu oke, sudah sesuai di sini ya. Di sini selanjutnya kita akan konfigurasi basic configuration pada router ya. Kita split layernya, lalu di sini kita klik kanan open console ya. Nah, kita open console. Oke, kita enable, kita konfigurasi terminal, lalu kita beri nama hostname nomor 1, bentar. Oke, di sini kita lanjut ya. Kita enable konfigurasi terminal ya. Di sini kita no IP domain lookup untuk menonaktifkan proses pencarian DNS. Lalu kita ke line
konsol 0 untuk masuk ke mode konfigurasi akses melalui port konsol ya. Kita exit uh, exit time out ya 00 untuk menonaktifkan batas waktu sesi konsol. Lalu di sini kita login sinkronus ya. Jadi untuk mendengarkan tampilan pesan log sistem agar tidak mengganggu pengetikan pada perintah command line ya. Jadi di sini selanjutnya ada banner MOTD untuk menampilkan pesan ya di sini. Peringatan atau informasi kepada pengguna setiap kali mengakses router. Oke, kita enter, lalu kita IPv6 unicast routing. Lalu kita masuk ke interface E00. Lalu kita beri IP address 10.1.2.1 dengan subnetnya 255 ya. Lalu kita IPv6 address kita beri link lokal ya. Di sini lalu kita IP address IPv6 nya kita berikan, lalu kita aktifkan di sini. Di sini kita masuk ke exit dulu ya, masuk ke interface 01 ya. Yang 01 lalu kita beri IP address 10 3.1.255.128 ya, subnet busnya. Lalu kita salah, sorry di sini kita lihat ntar masih kosong ya. Oke, berarti di sini saya nggak fokus ya, ternyata 00 itu udah dikonfigurasi di sini. Oke, selanjutnya masuk ke interface serial ya. Exit interface S010 ya. Lalu kita beri IP address 10.1.3.1 dan subnetnya 255.255.128. Lalu kita beri di sini link lokalnya ya, pada serial. Nah, di sini kita beri IPv6 nya, kita tempel lalu kita aktifkan. Nah, di sini kabel serial 10 udah aktif ya, kita exit, langsung masuk ke interface serial 1.1 ya. Di sini kita beri IP address 2.129 dan subnetnya 255.255.129 ya. Oke, 128. Lalu kita link lokalnya di sini kita berikan pada kabel interface serial terpada serial ya. Ini kita shutdown, kita
Sekarang masuk ke interface loopback 0 ya. Kita beri IP address 192.168.1 ya, 254 ya, 224 ya. Lalu di sini kita beri link lokal pada interface loopback, kita tempel, lalu kita beri IPv6 nya, kita aktifkan, lalu kita exit masuk ke interface loopback 1 dengan IP address 92.168.1.65, lalu 255 titik, berapa banyak ya, 224 ya. Lalu kita beri salah di sini 192 ya seharusnya. Oke, kita beri link lokalnya, IPv6 ya. Lalu kita aktifkan. Nah, di sini kita sudah memberi IP dan mengaktifkan interface di setiap router yang ada di R1 ya. Lalu kita ke router 2, kita di sini masuk konsol. Nah, kita konfigurasi ulang pada R2. Di sini kan belum ada nama. Setelah di enable konfigurasi terminal, kita beri nama dulu ya, hostname R2. Lalu di sini kita beri perintah no IP domain lookup untuk menonaktifkan proses pencarian DNS. Lalu di sini kita menggunakan line console ya, line console untuk masuk ke modul konfigurasi akses melalui port konsol. Lalu kita exit timeout untuk menonaktifkan batas waktu sesi konsol. Nah, di sini kita Gin Synchronous ya. Oke, kita di sini untuk menyelaraskan template pesan pada sistem ya, agar tidak mengganggu pengetikan. Setelah itu kita beri pesan pada pengguna. Jadi menampilkan pesan berupa informasi atau peringatan misalnya kepada pengguna setiap kali mengakses router di banner MOT di sini. Lalu kita IPv6 unicast routing, kita masuk ke interface E00, lalu kita IP address 10.1.2.2 dengan subnet masknya 255.0 ya. Lalu IP6 address link lokalnya di sini ya. Lalu di sini kita beri IPv6 pada interface E00 ya. Lalu kita aktifkan. Di sini sudah aktif ya, kita masuk. Bentar.
Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang masuk ke interface 3.01 ya. Kita masuk ke interface E01, kita beri IP address. Lalu di sini kita tambahkan IP 65 lokal ya. Pada interface E01, lalu kita tambahkan IPv6 nya dan kita aktifkan ya. Shutdown. Oke, selanjutnya kita masuk ke oke, exit dulu ya, masuk ke interface back kosong, lalu kita beri IP address 121.1.1.255.224 subnet masalah. Lalu sini kita beri IP v6 lokalnya, lalu kita beri IPv6 pada loopback 06 ya, interface. Lalu kita aktifkan. Sini kita masuk ke interface loopback 1 ya, dengan IP v4 nya kita tambahin, lalu IP addressnya ya pada link lokalnya, IPv6 link lokal addressnya. Lalu sini IPv6 address kita tempel di sini, kita aktifkan, masuk down. Oke, selanjutnya kita masuk ke router 3 di sini. Kita konfigurasi, kita enable, kita konfigurasi terminal, kita beri nama dulu hostname R3, lalu kita IP domain lookup ya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Masuk ke line console, lalu di sini kita masuk ke exit time out-nya 00, lalu login synchronous supaya ini ya. Lalu kita beri pesan ya ketika pengguna atau ini. Lalu kita masuk ke IPv6 unicast routing ya. Lalu kita masuk ke interface E00 ya. Lalu di sini IP address 10 dengan subnet masa 255.255.255.0 ya. Lalu kita beri IP link lokalnya. Selanjutnya IPv6 ya pada interface E00 di sini ke arah router 2. Lalu kita aktifkan. Di sini kita masuk ke interface serial ya, ke arah router 1. Oke, serial 10 ya. Lalu IP address 216, lalu IPv6 address kita tambahkan link lokalnya, lalu IPv6 nya di sini kita aktifkan, lalu kita masuk ke interface serial 11 ya. Kita beri IP address 10.1.3.1
130 255 255 128, lalu kita beri IPv6 link lokal ya di sini. Kita tempel, lalu kita ke IPv6 mana ya, kita tempel, lalu kita aktifkan. Nah di sini sekarang kita masuk ke interface loopback 0 ya, dan kita beri IP address. Nah di sini di interface serial 11 udah hidup ya semuanya, saling terhubung. Lalu kita tambahkan link lokal ya pada interface loopback. Kita langsung ke IPv6, lalu kita aktifkan. Selanjutnya kita masuk ke interface loopback 1, IP address di 4-nya 192, sini 168 65 ya di sini. Oke, kita langsung ke link lokalnya. Lalu di sini IPv6 kita tambahkan untuk 2001, lalu kita aktifkan ya. Jadi di sini kita disuruh set waktu di router ya. Nah, set running konfigurasi to startup config ya. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi multi protokol BGP di seluruh router. Jadi di part 2 ini kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi protokol BGP di seluruh router untuk chief itu menerima seluruh koneksi di samping router ya. Betul ini tuh di sisi router atau di sini ya. Maaf ya. Lalu di sini step 1 R1 create the core BGP configuration. Jadi kita akan membuat core pada konfigurasinya ya. Kita masuk ke router 1, kita exit, kita masuk ke router BGP 6500. Di sini kita kasih BGP router ID-nya 1.1.1 ya. Lalu kita BGP default supaya tujuannya tidak memberikan IPv4 secara default ya. Oke, kita kasih IP tetangganya milik yang satu ya, remote AS dengan 500, lalu netboardnya 10.1.2 titik 3 AS-nya 300. Lalu di sini kita ganti menjadi 170 ya. Lalu di sini kita kasih ke IPv6 pada milik tetangga R1 ya. Kita kasih di sini. Lalu yang terakhir, nah di sini untuk R1 di dalam router 1 itu kita akan mengkonfigurasi IP4 unicast address family-nya ya. Jadi config router address family IPv4 unicast, kita daftarkan networknya di sini. Lalu
adalah IPv4. Nah, di sini kita no IPv6 ya, no network IPv6 karena sebenarnya kita sudah main IPv6. Kita aktifkan di sini. Sini kita tambahkan IPv4 nya supaya aktif. Nah, selanjutnya itu di sini kita di router 1 akan mengkonfigurasi IPv6 unique cache address memangnya ya. Aktif, lalu address kita exit dulu terlebih dulu ya. Exit, masuk ke router, address memangnya IPv6 unique cache ya. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi jaringan statement jaringan untuk IPv6 di jaringan itu bahwa dia attach untuk interface loopback ya. Dia terhubung ke interface loopback 0 dan loopback 1 ya. Perlu diingat bahwa BGP does not dia tidak bekerja sama seperti UGP ya dia. Oke, di sini kita masukkan network IPv6 nya, lalu kita tambahkan tetangga yang ada di router 1. Di sini ada 3 network ya, network. Nah, di sini kita aktifkan, lalu kita akan mengkonfigurasi MBBGP di router 2 dan 3 sama seperti step sebelumnya. Jadi kita akan memverifikasi bahwa MBBGP itu dia operasional. Kita akan menggunakan DSO BGP IP Unicast Summary dan So BGP Unicast perintahnya untuk memverifikasi bahwa BGP itu dia menggunakan establish 3 IPv4 dan 3 IPv6 agensinya, dan dia menerima for 4 traffic from dari 4 tetangganya di sini. Oke, di sini so IPv4 unicast BGP Summary ya. Kita enter terlebih dahulu. Sini kita lihat, nah dia bahwa tetangganya dia tuh sama ya, ada 10.1, 2.3 dan 3.3 dan 3.130 yang kita lihat itu di sini saya sebutkan di belakang IPv4 nya ya. Lalu kita melihat IPv6 ya, ringkasannya. Nah, di sini sama ya, ada 1012 IPv6 nya. Saya melihat ini ya di belakang sini, lalu 13 dan 14. Nah, untuk kita akan menggunakan the SO BGP IPv4 unicast dan SO BGP v6 unicast perintahnya untuk melihat spesifik BGP tabelnya, dengan catatan bahwa router 1 ini multiple paths, dia mempunyai tujuan destination-nya. Jadi dia akan memberikan catatan bahwa di setiap net hop address itu dia memiliki destination jaringannya dengan menggunakan dengan simbol. Lalu di sini so IP network. Nah, di sini terdapat 2 network IPv4. Seharusnya
2.0. Oh, karena router 1.3 nya kita belum dikonfigurasi ya. Makanya dia hanya menampilkan ke arah interface loopback-nya. Jadi kita lihat BGP Unicast IPv6 nya ya sini. Nah, sama seperti IPv6 seharusnya ya menampilkan seluruh tetangga yang ada di router 2 dan 3. Di sini kita menggunakan show IP root BGP dan show IPv6 root BGP command untuk melihat routing table dengan catatan bahwa mereka itu memiliki there is only one, dia memiliki satu rute ya untuk destination dan rute tersebut itu include dengan routing table yang mereka miliki dan subnet hot as oke. Selanjutnya kita show nah, kenapa tidak ada? Karena di sini kita tidak menyertakan rutenya ya, yang ada di router 2 dan 3 ya. Makanya dia tidak muncul. Coba kita show IPv6 root BGP, kita tempel. Nah, dia di sini juga tidak menampilkan IPv6 routing table ya. Di sini kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi BGP patch manipulation setting on all router. Jadi di part 3 ini kita akan mengkonfigurasi patch manipulation tool untuk BGP-nya, the W3 tools. Jadi artinya itu apa ya? Harus into ya in best practice intinya. Tapi di sini aksesnya kamu harus mengcompleting configuration ya. Jadi di step pertama itu kita konfigurasi ECL based routing filter. Jadi in this step kita akan konfigurasi router 3. Jadi di dalam router R1 ini perintahnya so BGP IPv4 unicast i300 ya untuk melihat apa prefix ASN 300 is sharing di BGP ya. Jadi dengan catatan di sini kita lihat tidak ada ya, karena kita di sini tidak mengkonfigurasi R3 dan R2. Jadi di sini R3 kita akan mengkonfigurasi an access list designed to match the source address and max of the network belong to ASN 13 ya. Oke, kita sini kita exit, kita IP list access extend allow to R1 ya, dia mengizinkan akses list ke R1 dengan permit IP-nya. Lalu di sini 3.64 ya IP-nya. Nah, di sini di router 3 kita nggak apply the allowed to R1ACL untuk ngedistribusiin list IPv4 tetangganya agensinya with router 1. Jadi kita exit lalu router BGP 300 sini lalu kita address family IPv4 unicast lalu netboard. Oke, sini realisasi clear. Oke, sini juga ya. Oke,
Selanjutnya kita kita clear BGP IPv4. Oke. Nah, dia di sini tidak ada. Jadi di dalam router satu ini dia memiliki perintah BGP IPv4 yang case E3000 untuk melihat traffic apa yang ada di router ASN 300 ini. Sekarang oke, kita lihat di R1 ya. So IP4 ini cache tidak ada di sini. Lalu kita akan mengkonfigurasi traffic list based routing filternya. Jadi di router R1 ini kita akan lihat di sini tidak ada. Oke, sini nge-freeze ya laptopnya. Jadi di dalam router R1 itu kita akan mengkonfigurasi prefix list design to match the source address ya, dan kita max of jaringannya oke, ke ASN 500. Oke, kita enable konfigurasi terminal. Nah, router BGP 6500, lalu kita address family IPv4 unicast, lalu kita netbook tekanan ya, akses mengizinkan ke router 2 di sini. Lalu kita kita lihat di sini clear BGP. Oke, sini kita lihat guide. Oke, nah di sini kosong juga, seharusnya keluar 2.0 dan 2.4. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi aspek ECL2 filter root ya, being advertised, being advertised. Di step ini kita akan mengkonfigurasi router 1. Jadi di sini hanya dapat mengirim ASN 1000 network ke router 2. Dia akan tidak nge-forward information tentang traffic from dari ASN manapun ke ASN 500. Jadi router 2 kita akan miss the comment. So oke, kita IP BGP-v4 kita di sini kita kita lihat nggak ada sengaja karena kita belum BGP-in ke MDR ya. Lalu A1 kita di sini masuk ke konfigurasi terminal, kita tempel baru router BGP 6500, lalu di sini network out ya, dia ke arah keluar, kita lalu clear BGP IPv4 unicast 500.
Oh, nah ini 64. Oke, kita lihat soal BGP VV4 600 yang bisa di router 2 nggak ada di sini. Jadi di step ini kita akan mengkonfigurasi router 1. Jadi eh, jadi dia akan menerima SN500 dan IPv4 jaringan ya dari router di sini. Dia akan tidak menerima informasi tentang SN300 IPv6 network IPv6 jaringan dari router 2 ya. Oke, di sini lihat total number of traffic node. Oke, di sini di aturan 4 ya trafficnya. Jadi di sini router 1 tuh kita di dalam router 1 itu akan mengkonfigurasi IPv6 traffic list designed to match the source address and maps of network ya below to SN500 ya. Oke, sini kita akan mengkonfigurasi terminal. Traffic list IPv6 selesai ya. Disertakan IPv6 ya di sini. Oke, bisa masangnya IP. Oke, kita ganti ya ke 2001 di sini. Oke, Allah salah terus 10 di sini 10 detik ya. Oke, baru ada 3 violet. Lalu kita rute BGP 6500, kita address kembali IPv6 unicast. Lalu kita beri tetangganya, lalu sertakan oke di sini kita tempel. Nah, kita lalu kita membersihkan ya biar BGP. Oke, kita akan lihat unicast di IPv6 ya. Karena di sini ini kita soal IP BGP nggak ada di dalam table. Oke, jadi di dalam R1 itu kita akan mengkonfigurasi traffic is designed to match the source. Oke, kita masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kita IP prefix preferred ya. Lalu kita roadmap 10 permit ya. Lalu match IP address traffic list ya. Nah, kita set local preference ya.
lokal preference 250, lalu kita exit ke rute 6500, kita address family, oke, kurang BGP. Harus family IPv4 unicast, lalu kita ke tetangganya, masuk ke dalam, berarti IPv4 ini arah dalam gitu. Kita end, kita clear BGP IPv4 di ini. Nah, kita lihat seharusnya nggak ada ya, karena kita belum mengkonfigurasi router 2. Of last result is not set, itu kan IPv4 nya. Oke, di sini ada cuman 2. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan di sini ataupun kurang konfigurasinya ataupun salah artikan dalam bahasa Inggris. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.